Nurhayati merupakan Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Pada akhir 2019 Nurhayati melaporkan dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh kubu kepala desa, bernama Supriyadi atas pengelolaan dana desa. Namun setelah proses pemeriksaan, Nurhayati justru ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai terlibat dugaan kasus korupsi yang dilakukan Supriyadi. Nurhayati pun mengungkapkan kekecewaannya melalui video berdurai 2 menit 51 detik. Video tersebut viral di masyarakat. Dalam video itu ia mengungkapkan kekecewaannya pada polisi. Kapolres Cirebon Kota Ajun Komisaris Besar Fahri Siregar ditulis di Tempo mengatakan Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai turut terlibat dalam dugaan korupsi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Supriyadi. Sehingga Nurhayati dianggap telah melanggar Pasal 66 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Namun Fahri juga mengakui bahwa belum ditemukan bukti Nurhayati ikut menikmati uang hasil korupsi itu. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 tahun yaitu dari 2018, 2019 dan 2020. Tutur Fahri yang juga menyebut bahwa dana desa yang dikorupsi diduga sekitar 800 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon Hutamrin menjelaskan kasus tersebut berasal dari penyidik Polres Cirebon Kota yang mengirimkan perkara atas nama Supriyadi sebagai kepala desa. Perkara Supriyadi diteliti dan memberikan petunjuk P18 dan P19. Di mana diduga ada tindak pidana korupsi dana desa, tutur Hutamrin. Selanjutnya, penyidik dan jaksa peneliti melakukan ekspos kasus tersebut bersama-sama dan disimpulkan agar penyidik melakukan pendalaman atas kesaksian dari Nurhayati. Pendalaman kasus dilakukan hingga akhirnya ditemukan 2 alat bukti untuk menentukan Nurhayati sebagai tersangka. Dia dinilai melakukan kerjasama dengan Supriyadi mengkorupsi dana desa. Hutamrin berujar penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dana desa itu merupakan kewenangan penyidik. Sedangkan jaksa penuntut umum merupakan kepanjangan tangan dari penyidik untuk membuktikan di pengadilan. Kita tidak bisa melakukan intervensi. Ada kewenangan masing-masing, kata dia. Warga YouTube semua kita tidak bisa berprasangka buruk terhadap penetapan pelapor korupsi malah jadi tersangka. Sebab penyidik juga pasti menggunakan alat bukti kuat yang mendasari penetapan tersangka tersebut. Kita lihat saja dulu, kenapa sampai hal demikian terjadi. Kepada siapapun jangan takut jadi tersangka ketika melaporkan korupsi. Asal ketika melapor tidak terlibat dalam korupsi tersebut. Kasus korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh orang yang bego dan tidak punya hati, seperti binatang tidak punya malu dan pikiran ketika mencuri makanan dari makhluk lainnya. Mari semangat untuk jadi pelapor korupsi.